Imana perjulu pengalaman kekristenan dalam menghadapi wabah di abad-abad yang lalu adalah bersatu dalam doa. Bersatu dalam doa. Dan ini memang merupakan ciri kita, ciri kekristenan yang dari awal sampai sekarang mengandalkan kekuatan doa, doa bersama. Jadi sebagai contoh, saya kan masuk dalam kelompok WAK para pemimpin gereja-gereja, seluruh gereja-gereja di Indonesia yang ada dalam PGI. Nah, 2 malam yang lalu ada informasi dari seorang kawan kita dari Bandung, dari Rumah Sakit Immanuel, yang mengatakan bahwa para dokter akan mencabut dari semua pasien di sana alat-alat oksigen karena tidak ada lagi oksigen. Sehingga informasi itu disampaikan ke WAK itu. Saya langsung baca. Nah, saya yang dapat berhubungan dengan Pak Luhut memberitahukan hal itu kepada Pak Luhut, tolong amang asiroha. Marmatia menon pasieni. Itu aja saya beritahu, tapi yang lain langsung bilang, mari kita berdoa, mari kita masukkan ke jaringan doa. Nah, berdoalah semua, ada yang buat ini, ada yang buat itu. Pagi-paginya saya bangun, langsung ada informasi WA dari pemimpin gereja yang memberitahukan itu, yang mengatakan bahwa sudah datang satu, bukan truk, tapi saya ingat kata truk lah, oksigen yang dimasukkan ke rumah sakit itu. Dan ini merupakan bukti dari pentingnya berdoa bersama. Nah, saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah kita sudah membiasakan diri betul-betul berdoa? Jadi kita dari Sekretariat KRP kan sering memberitahu ada kabar duka, ada kawan yang yang sakit. Nah, langsung teman-teman bilang, saya di Pemalum di Patama, saya di Apu 5, dan seterusnya. Tapi saya mau bertanya, apakah kita memang duduk berdoa, mendoakan, atau hanya mengirimkan pesan bahwa kita mendoakan? Di sini mungkin kita perlu bertanya, apakah kita betul-betul berdoa? Nah, sebagai contoh ada satu orang lagi umat kita yang menghubungi Eporus, mengatakan, amang saya sakit, dirawat di sini, kondisi saya saturasi darah rendah, dan di sini tidak ada oksigen, mohonlah amang doakan. Ya, akan saya doakan. Sekarang amang, kalau bisa amang doakan. Kira-kira begitu mintanya. Padahal saya tahu orang yang berada di ICU dan sedang diobati COVID tidak boleh banyak bertelepon. Karena itu saya bilang, amang, saya tidak akan telepon amang, tapi sebentar lagi saya akan berdoa bersama Inang. Ya, terus saya panggil Inang dan kami berdoa. Dan besok paginya dia memberitahu sudah tambah kesehatannya, saturasinya, karena oksigen juga sudah datang. Nah, apakah kita pendeta HKBP hidup seperti itu? Melayani seperti itu? Atau sebaliknya kita hutang Yakob, aledang arung hutang Yakob. Yang ketiga, teman-teman, saya mungkin bisa bertanya karena pengalaman berikut. Pengalaman saya waktu habis tamat S1 dikuliahkan ke Inggris oleh Overseas Missionary Fellowship. Dan para misionaris di sana memang hidupnya banyak bergantung kepada doa, karena sumber dana misi mereka datang dari warga jemaat, tidak ada dari gereja, tidak ada dari negara. Mereka rutin berdoa setiap 3 bulan, datang ke Jakarta, ke jalan di mana itu dekat HKBP yang dihubasi Pendeta Advent Nababan sekarang. Itu ada kantor OM di sini. Mereka rutin datang berdoa, datang dari seluruh Indonesia kumpul untuk berdoa. Berdoa dari pagi sampai siang, makan, berdoa lagi, berdoa, dan begitu. Untuk mendoakan pelayanan misi mereka di tengah-tengah Indonesia. Nah,
Bagaimana kita? Apakah kita melakukan doa bersama supaya tidak ada dari antara kita yang jatuh, yang tertinggal, yang tidak bersama bergantung kepada Tuhan, dan sebaliknya bukan bergantung kepada yang lain. Nah, coba saya tanya misalnya, kalau ada tim resort Tebet, di sini dipimpin oleh Angginiba Padita Maulinus, ada 4 atau 5 atau 6 pendeta di sana. Apakah Maulinus CS mungkin berdoa di situ untuk mendoakan pelayanan di sana, untuk mendoakan pergumulan, untuk mendoakan, atau hanya koordinasi untuk pelayanan? Saya pikir kita perlu memikirkan bagaimana ke depan pendeta-pendeta HKBP. Kalau kita sermon, paling 5 menit berdoa penutup. Tidak ada kita berdoa secara khusus untuk pergumulan kawan-kawan. Di sana kita menghabiskan banyak waktu untuk meneliti teks dan seterusnya. Tapi waktu kita di sana kita tidak pakai untuk berdoa. Pernahkah pendeta-pendeta di distrik DKI khusus pergi untuk berdoa, mendoakan distrik DKI bersama-sama? Kira-kira begitu. Mungkin kawan-kawan bisa mengembangkan lebih lanjut bagaimana. Ini penting supaya kita semua bersama bergantung kepada Tuhan. Tapi yang kedua adalah berbagi kegembiraan dalam pelayanan. Berbagi kegembiraan dalam pelayanan. Ampuni saya, maafkan saya, seandainya ini terlalu jauh apa yang mau saya katakan. Saya sering bertemu dengan kawan-kawan pendeta. 90% pembicaraan di sana, di samping yang lelucon, itu kebanyakan membicarakan masalah, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, pergumulan-pergumulan. Jarang sekali, tidak cukup banyak waktu dipakai kawan. Kalau ada berkumpul 7 orang, 5 orang, 2 orang, 3 orang, dia bilang, Anggia, abang, songonon donaki mas, abah, songonon adong ruas tahu basi, alai terjadi sesuatu, mambai lasroha. Kira-kira begitu. Jarang kita. Sebaliknya, pergumulan-pergumulanlah yang kita beritakan. Tidak kegembiraan. Ini teman-teman saya coba robah, kalau saya tugas dari PR Raja ke berbagai tempat, walaupun ada yang sulit-sulit saya hadapi, yang saya beritahukan kalau saya berdiri di depan chapel setelah ibadah di kantor pusat adalah semua kabar-kabar baik. Apalagi pada bulan 3, 4, 5, 6 ketika saya pergi ke DKI, pulang dari sana ada sekian ratus juta untuk dana pensiun, pergi ke Bekasi ada sekian, pergi saya ke Philadelphia begini, umat melihat dan seterusnya. Kegembiraan itu saya bagikan. Apakah kita tidak bisa bergerak ke sana? Lebih banyak memberitakan kabar baik. Mitra kami untuk kalau bisa membantu kawan-kawan kita yang melayani di daerah-daerah pedalaman seperti Enggano yang tidak punya uang di sana, yang bisa melayani yang tidak bisa bayar TLP. TLP kita 1,8 M lebih. Tapi karena kita sudah bersama melakukannya, maka kita bisa mengatasi masalah-masalah kita. Dan itu sebabnya tahun depan kita akan kita sudah memilih tahun depan adalah orientasi kesehatian. Kita semuanya harus sehati. Dan kalau kita semuanya sehati, maka yang besar-besar seperti dana pensiun tadi bisa kita atasi, sentralisasi perbelanjaan juga bisa kita atasi, sehingga kita bisa fokus melayani, bisa mengembangkan pelayanan kita, bukan hanya fokus di tengah-tengah jemaat, tapi bisa di tengah-tengah masyarakat, di mana tidak ada jemaat, kita utus pelayan-pelayan kita, pendeta bertugas di sana, tapi kesejahteraannya kita pastikan. Kita utus juga misionaris-misionaris kita ke Papua atau keluar, tapi mereka tahu bahwa mereka di Sarihon. Malah saya punya mimpi baru yang mungkin akan menolong kita kalau sudah sentralisasi berjalan, yaitu di mana nanti anak-anak kita bisa dirawat, bisa diajari, bisa tinggal, sementara kita fokus mengadakan pelayanan di tempat-tempat di mana kita melayani.
Kira-kira gitu terakhir proses yang kami hormati sajian saya. Dan sekarang saya mohon kepada Sekretaris KRP untuk menyampaikan informasi dari dia, karena kita dalam bentuk Zooming online, kalau waktu nanti mengizinkan kita bisa masih berdialog